Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurzam Azain. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat bisa mengikuti dalam berdiri, berkenan menghadiri undangan kami untuk sharing berbagi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ini menjadi salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022. Terima kasih dan saya harap sharing ini nanti akan berguna untuk kita, bermanfaat untuk kita ke depannya. Allahumma amin. Saya menyampaikan salam dari Guru Kepala Sekolah karena hari ini juga tidak bisa hadir di antara kita karena ada satu hal rapat dinas kayaknya. Nah, ini tidak apa-apa nih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita mulai ya. Berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Nur Zal'ah, calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022 SMP Negeri 8 Kediri. Latar belakang yang pertama dan utama sebenarnya adalah bahwa sosialisasi ini menjadi salah satu tugas dari kementerian untuk pengimbasan materi di modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti kita akan tahu isinya apa sih modul 1.4 itu, kok sampai sedemikian pentingnya untuk bisa di-share kepada kita semua. Yang kedua yaitu tentang kondisi anak-anak kita, murid-murid kita pasca pandemi. Kita semua juga mengalami bagaimana mereka mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam budaya belajar mereka. Kalau dulu sebelum pandemi anak-anak sudah terbiasa untuk merespon belajar di sekolah, di kelas, ya. Kalau sekarang responnya saja sudah agak mulai menurun. Kalau diminta untuk maju, kediri-dirian sama temannya, nggak mau, ini masih malu dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kondisi zaman di mana murid tumbuh berkembang. Zamannya sekarang zaman IT, zaman yang semuanya serba internet, yang kita sama sekali tidak bisa membendung itu. Jadi bagaimana nanti budaya positif ini tetap harus kita kembangkan, harus tetap kita tanamkan untuk anak-anak kita di zaman yang luar biasa seperti ini. Jadi kita akan coba belajar. Yang kedua, kondisi lingkungan di mana murid tinggal. Ini juga tidak bisa kita sepelekan. Dari mana mereka berasal? Dari keluarga seperti apa mereka berasal? Dengan ekonomi yang seperti apa mereka berasal? Karena pasca pandemi, ketika pandemi kita kolaps, kita tahu semua perekonomian kita kolaps saat itu. Pasca pandemi ini sudah mulai menggeliat, namun ternyata tidak diimbangi dengan bagaimana mereka merawat anak-anak di rumah. Selanjutnya yaitu kita nanti membutuhkan sebuah strategi untuk pembiasaan murid kita, perlu diperkuat. Sekolah sudah berupaya seperti apa, Bapak Ibu guru seperti apa, strategi untuk pembiasaan lagi perlu diperkuat. Selanjutnya, perubahan paradigma dimulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai Bapak Ibu guru adalah ujung tombak dari perubahan, dari pembentukan sebuah budaya. Kita yang harus berubah. Apa tuh maksudnya paradigma yang harus kita ubah? Ada banyak, nanti kita akan belajar setelah ini, ya. Selanjutnya adalah mimpi untuk menjadi guru yang pantas. Bapak Ibu, saya kira kita semua adalah orang-orang terpilih untuk bisa menyemaikan benih-benih generasi yang akan datang. Setidaknya kita juga punya mimpi seperti apa diri kita, menjadi guru seperti apa sih kita itu pinginnya, gitu, ya. Ini juga menjadi salah satu latar belakang modul 1.4. Yang terakhir yaitu mimpi untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Seperti amanah dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, bahwa tujuan akhir dari sebuah pendidikan adalah memerdekakan diri kita. Merdeka yang seperti apa? Yaitu merdeka yang di dalamnya kita tidak lagi diperintah oleh orang lain. Kita tidak lagi bersedih atau tertekan oleh
Merdeka adalah bagaimana kita mampu membahagiakan diri kita dan mengontrol diri kita sendiri. Kita mampu memerintah diri kita sendiri. Bukan diperintah orang lain, tapi diri kita sendiri yang memerintah. Itu adalah tujuan dari pendidikan nasional. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi pertama di modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan kata-kata disiplin? Nah, menurut penjenengan disiplin itu apa? Ya, taat aturan. Yang lain? Tepat waktu. Lainnya? Menurut, ya, menurut pada aturan yang dibuat itu disiplin. Sementara untuk kita lihat apa iya sih? Gitu, ya, kita lihat. Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Bapak Ibu, ternyata paradigma kita selama ini yang beranggapan bahwa disiplin itu kaku, wajib diikuti dengan berbagai konsekuensi di belakangnya, itu ternyata satu hal yang harus kita geser pemikiran itu. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Bagaimana kita membuat diri kita belajar. Belajarnya seperti apa? Ya belajar menemukan cara baru, menemukan ilmu baru, informasi baru. Itu adalah disiplin. Jadi ketika kita mendengar kata, ayo kamu yang disiplin, tapi kita sedang meminta anak untuk belajar. Belajar dari pengalamannya, otomatis ya. Kalau misalkan kita punya peraturan, datang tepat waktu, dia harus datang tepat waktu. Itu pembiasaan, pembelajaran. Itu yang disebut dengan disiplin, belajar. Selanjutnya, belajar adalah modal mengajar sekaligus kunci mengajar. Ini yang paling penting. Bahwa ternyata yang harus disiplin itu kita dulu. Kenapa? Karena belajar itu menjadi modal utama kita untuk mengajar. Belajar menjadi modal utama untuk mengajar. Bagaimana sih kita di kelas itu membiasakan anak-anak atau membelajarkan anak-anak mengikuti apa yang langkah-langkah yang sudah kita persiapkan. Kita harus belajar terlebih dahulu, mampu membelajarkan diri kita terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan informasi, materi atau bahkan yang paling penting adalah pendidikan karakter untuk anak-anak. Selanjutnya, kebutuhan belajar sesuai dengan SMP Standar Nasional Pendidikan pasal 10 ayat 2 yang berisi bahwa belajar itu ternyata membutuhkan ini. Syarat yang disebut belajar itu yang pertama adalah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat minat dan psikologi murid. Ada banyak ternyata syarat yang harus kita penuhi ketika kita masuk ke dalam kelas. Saya kira ini Bapak Ibu guru hebat di sini semuanya sudah flow on ini ya. Ada interaktif. Kita semua masuk ke kelas, meminta anak-anak untuk menjawab kita, merespon kita. Anak-anak itu sudah masuk dalam kategori interaktif. Inspiratif. Pembelajaran yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan mulai dari salam pembuka sampai salam penutup itu setidaknya kita harus bisa membuat anak-anak terinspirasi dari kegiatan kita. Satu saja kegiatan dari macam-macam kegiatan yang kita lakukan itu bisa menginspirasi mereka. Oh, saya ingin seperti itu. Nah, goalnya kita nanti kan seperti itu. Yang kedua, menyenangkan. Oh, menyenangkan seperti apa? Ya senang. Anak-anak senang, tidak tegang, tidak berada dalam tekanan. Berarti bagaimana cara belajar yang menyenangkan? Yang mengikuti kebiasaan anak, yang mengikuti karakter anak. Kalau anak-anaknya suka yang kinestetik bermain, berarti kita membelajarkan mereka dengan cara bermain. Kalau mereka anak-anak yang suka membaca, ya berarti kita harus mau nggak mau menyajikan pembelajaran kita dengan cara membaca. Bu, bagaimana kalau anak kita di kelas itu kan banyak ya, ada 32 anak, itu bagaimana? Ya berarti kita harus combine, harus mengkombinasikan antara membaca, mendengar, melihat, menyaksikan, menyimak, dan bermain. Ya sekali waktu kita bermain, sekali waktu mendengar, sekali waktu bermain drama, sekali waktu fokus menyimak, begitu.
gitu, sehingga semuanya terakomodir. Anak-anak senang, belajarnya enak. Yang menantang, anak SMP, anak-anak kita itu menantangnya ketika apa? Kira-kira. Kalau dikasih soal-soal begitu menantang tidak? Oh, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi stres. Dikasih soal maksudnya, kalau saya stres. Ataukah yang ketika kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan mereka, itu menantang tidak? Menantang. Berarti kita coba menghadirkan, misalkan kita menantang mereka untuk berpidato di depan banyak orang, itu menantang untuk mereka. Kita minta mereka untuk apa lagi ya? Kira-kira bermain peran. Itu kan juga kegiatan yang menantangnya seperti itulah. Kemudian yang memotivasi, jangan semua tahu seperti apa motivasi, saya tidak menjelaskan lebih panjang ini ya. Ini aja. Memberikan ruang cukup bagi prakarsa. Anak-anak kita tuh memiliki begitu banyak mimpi. Bayangan-bayangan mereka ketika mereka datang dari rumah ke sekolah tuh banyak. Nanti saya mau begini, nanti saya mau bereaksi di depan cewek begini, nanti saya mau jalan di depan cowok begini, nanti saya mau ngomong sama guru saya begini, tuh bayangan-bayangan itu ada. Kita wajib memberikan ruang-ruang mereka untuk mengekspresikan itu. Kreatif, mandiri, sesuai bakat minat dan psikologi murid. Jadi anak-anak kita, anak SMP itu memang dalam posisi psikologi yang kurang ribet nih. Diajak bicara versi anak SD, dia sudah merasa remaja, diajak ngobrol versi remaja, pikiran mereka masih anak-anak. Jadi memang guru SMP itu luar biasa sekali. Awal-awalnya harus berada di tengah-tengah antara anak-anak menuju remaja, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Ini juga menjadi salah satu motivasi untuk kita loh, bahwa ternyata kita keren loh ada di SMP menghadapi anak-anak yang luar biasa, dan kita bisa. Besar sudah berapa tahun di sini? 39 dan sehat walafiat, berarti keren. Busanya sudah berapa tahun? Hampir 40 tahun, luar biasa. Kalau bukan orang hebat, mana bisa mengajar di SMP dengan psikologi anak yang seperti ini? Luar biasa sekali. Nanti saya masih butuh motivasi dari jenengan, kemudian cerita-cerita inspiratif yang harus saya kenalkan untuk diri saya sendiri, bagaimana menghadapi remaja-remaja ini. Terima kasih Bu Susi dan Bu Susi. Selanjutnya, yang tadi saya sampaikan, Ki Dewan Toro menyampaikan bahwa disiplin adalah merdeka dalam mengatur diri sendiri secara sadar dan paham. Kalau anak-anak kita manut dengan aturan sekolah kita, manut dengan kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan, tetapi mereka tidak paham bahwa itu memiliki nilai, berarti mereka masih bisa dikatakan merdeka gak sih? Belum Pak Idam, betul. Belum, berarti mereka masih hanya sekedar biar tidak dimarahi, biar tidak dihukum sama gurunya dan lain sebagainya. Artinya anak-anak kita disiplin ternyata memang butuh waktu untuk dipahamkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu bukan untuk kamu patuh, itu bukan, tetapi untuk kamu paham kegiatan itu memperoleh sesuatu nilai. Selanjutnya, syarat utama untuk mencapai pendidikan yang merdeka adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada pemahaman di dalam diri kita, Bapak Ibu guru terlebih dahulu, disiplin terlebih dahulu dalam diri kita paham bahwa kita harus merdeka. Kalau kita sudah merdeka dalam belajar, untuk membuat anak-anak merdeka belajar mudah. Tapi kalau kita masih tertekan dengan apa RPP harus begini, kita masih tertekan. Kita belum paham bahwa RPP itu kita gunakan sebagai alat untuk membantu kita melakukan kegiatan belajar. Kalau ini masih belum paham, belum clear, belum selesai pada tataran kita masih belum merdeka. Indikasinya nanti ketika RPP ini kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kita kecewa, ya kan sih? Kita kecewa. Kok gak ngaku ya RPP-nya di kelas saya? Kok anak-anak gak mengikuti kegiatan ini dengan baik? Kita masih belum merdeka, kita belum disiplin secara pribadi.
ini yang saya bilang bahwa nanti kita akan belajar seperti apa sih model 1.4 itu untuk membentuk budaya pertama, yaitu disiplin positif, budaya positif kita terlebih dahulu. Selanjutnya terakhir, Ki Hajar Dewantoro, ini saya singkatnya HD ya, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita harus membiasakan diri, mengalami dulu memerintah diri kita sendiri seperti apa. Tidak harus disuruh Bu Erna mengumpulkan RPP, kita sudah harus selesai dulu RPP. Tidak harus menunggu Bu Erna bilang, Bapak Ibu pusdasimnya. Padahal saya pusdasim juga belum selesai sampai hari ini. Itu artinya saya juga ternyata belum disiplin Bapak Ibu. Masya Allah, pangapunten. Kita belajar ya, belajar bersama untuk mulai menanamkan disiplin dalam diri kita sendiri. Yes, alhamdulillah. Ada pertanyaan di disiplin ini? Tidak ada. Nanti yang penting sekarang kita paham bahwa ternyata disiplin itu kaitannya dengan merdeka. Merdeka itu kaitannya dengan pemahaman terhadap dirinya sendiri. Mampu untuk memerintah, mampu untuk melakukan sesuatu tanpa ada dorongan dari orang lain, tanpa ada perintah dari orang lain. Yang akan kita praktekkan ke anak. Kita lanjut ke teori kontrol. Karena disiplin tadi kaitannya dengan merdeka, merdeka itu kaitannya dengan kontrol. Kontrol itu kita mengontrol, kita mengendalikan. Ya, kita di kelas, dengan masuk ke kelas, dengan mengendalikan mengendalikan anak-anak. Ya, dari salah harus dijawab, di absen harus dijawab. Masuk kepada langkah pertama membaca, anak-anak harus membaca. Itu kita kontrol bukan sih? Kontrol. Seperti apa sih sebenarnya kontrol itu? Dr. William Glasser dalam Control Theory menyatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol siapapun. Saya, jenengan masuk ke kelas sebagai bapak ibu guru, tidak bisa mengontrol anak-anak. Mana bisa jenengan mengontrol? Kalau kemudian mereka jenengan salah, kemudian mereka menjawab, apakah itu kesuksesan jenengan semua sebagai pengontrol? Bukan. Mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang ada anak-anak secara tidak sadar mengizinkan diri mereka untuk dikontrol oleh bapak ibu guru. Terus manut lah. Kalau aku ngomong ini manut lah. Nanti kalau disuruh nulis lah, disuruh maju lah itu. Karena mereka mengizinkan diri mereka untuk dikontrol. Sekarang saya minta jenengan semua, ini berpasang-pasangan. Bu Indah sama Bu Yuni, Pak Basori sama Pak Ida, Bu Susi sama Bu Binti, Bu Tia sama Bu Samsida, Pak Renal sama Bu Al. Saya minta jenengan menggenggam tangan kanan semuanya. Ya. Bayangkan di tangan ini adalah harta yang paling berharga, rahasia yang luar biasa oleh diri Anda. Oke? Sekarang silakan berpasangan, minta kepada pasangan jenengan mau tidak membuka ini, membuka harta yang paling berharga, rahasia yang harus Anda tutupi itu sukses apa tidak? Monggo. Silakan, bisa dengan memaksa, bisa dengan rayuan, bisa dengan permintaan. Gimana? Sudah? Sudah. Terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Renal dulu. Hasilnya seperti apa Pak Renal? Apakah Bu Al? Oh, belum nanya. Kembali lagi. Silakan ditanya Pak. Dan sementara bertanya, saya bertanya ke Bu Renal sama Bu Yuni. Bagaimana hasilnya? Apakah Bu Yuni mau membukanya? Oh, Bu Renal nggak mau. Kenapa? Karena itu rahasia besar, jadi tidak mau dikasihkan ke Bu Yuni. Kalau Bu Yuni tadi membuka tangan atau tidak? Membuka tangan. Kenapa? Oh, karena Bu Yuni mau berbagi. Kalau Pak Ida tadi gimana hasilnya? Pak Ida tidak mau
saya itu tidak bisa memahami. Oh, gitu. Cuma ceritakan itu. Oh, cuma diceritakan saya sendiri. Kalau anak-anak bersedia nggak? Belum. Kita tidak mau buka. Lah ini yang dibilang tentang teori kontrol. Tidak ada satupun yang bisa mengontrol jenengan. Kalau toh ada yang mengontrol itu kembali pada keputusan kita masing-masing. Kenapa Bu Juni mau membuka? Karena Bu Juni mau berbagi. Ada alasan kenapa Bu Juni mau buka. Kenapa Bu Juni tidak mau buka? Karena ini rahasia, saya nggak mau. Itu jenengan semua mengontrol diri jenengan sendiri, bukan orang lain. Bu Juni tidak bisa mengontrol Bu Enda, Bu Enda tidak bisa mengontrol diri. Kita sama sekali tidak bisa mengontrol siapa di antara kita. Persis seperti itu. Sama, kita dengan murid juga begitu sebenarnya. Kita bahkan tidak bisa mengontrol mereka. Ini yang harus disadari betul oleh kita bersama-sama. Yang kedua, semua perilaku mempunyai tujuan. Saya mengundang jenengan ke sini karena saya juga punya tujuan untuk memenuhi tugas saya. Jenengan datang ke sini juga punya tujuan. Untuk apa? Untuk membantu saya lah. Untuk membantu saya. Ada yang tidak datang ke undangan saya, Pak Marwah ya? Karena Pak Marwah sakit. Tujuannya Pak Marwah agar tidak menularkan virus kepada kita. Semua tujuan, bahkan tujuan buruk pun, kawan buruk pun juga punya tujuan. Pernah nggak sih jenengan masuk ke kelas saya, ke kelas 9F ya, bisa saja ya. Kemudian kita lihat seorang anak yang tidur. Pernah mengalami? Pernah ya. Tidur atau malas-malasan di kelas, kepalanya ditaruh di atas meja. Itu kelakuan yang baik atau tidak? Tidak. Tapi itu di mata kita saya tidak. Itu sudah sebuah kesalahan bukan? Kita bilang itu kesalahan bukan? Oh, bisa jadi kesalahan, bisa jadi itu karena sakit. Berarti kalau kita bilang dia begitu karena sakit, kita sudah mulai paham bahwa dia melakukan itu punya tujuan. Walaupun mungkin di pikiran kalau saya ya biasanya lagi males. Itu berarti saya berpikir bahwa dia salah melakukan tidur di kelas, kemudian saya berpikir negatif bahwa dia malas. Padahal dia mau melakukan tidur itu pasti punya tujuan. Entah itu cari perhatian kita, ya, entah karena dia sakit. Dia mau bilang kepada kita bahwa sakit tapi tidak berani. Bisa ya. Atau capek, ngantuk. Ketiga, semua pengaturan yang positif adalah bentuk kontrol. Bapak Ibu, ini perlu kita pahami bersama. Efeknya bisa jadi sebagai candu atau penolakan ketika suatu saat dikontrol, yang dikontrol saja anak-anak kita. Kita masuk ke kelas, kita minta mereka membaca, ya. Kemudian yang membacanya bagus, yang jawab soal bagus kita kasih ujian. Itu bagus atau tidak? Pengaturan itu positif atau tidak? Positif. Bahkan hal positif pun memiliki dua efek. Yang pertama candu. Ketika kita tidak memuji dia patah semangat tidak? Dia akan kecewa. Loh, kok gak dipuji sih? Kemarin aku dipuji, kok sekarang enggak? Kecanduan tidak? Yang kedua, ketika dia sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah bentuk pembiasaan, pengaturan, dia sadar bahwa dia sudah jatuh, dia menolak. Disuruh maju lagi, mau atau tidak? Bisa jadi tidak. Kamu sudah jatuh, ya kan? Ternyata bahkan pengaturan yang positif pun memiliki efek tidak baik juga. Itu artinya kita belajar teori kontrol. Ternyata kita ngontrol itu bahkan yang kita belajar positif pun memiliki efek yang kurang baik. Ini penting sekali untuk kita tahu sehingga kita tidak menjadi pengontrol. Selanjutnya, kontrol menghadirkan identitas gagal. Nanti kita akan belajar identitas gagal dan identitas sukses itu seperti apa. Ini tadi salah satu contohnya, ketika kita mengaturnya, anak menjadi kecanduan dengan pola pengaturan kita, dan yang kedua anak akan menolak suatu saat ketika dia sadar bahwa dia sedang dikontrol. Masalah besar. Yang selanjutnya berarti materi ketiga ya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
kita akan mencoba untuk tahu apa sih stimulus respon itu seperti apa. Teori kontrol yang tadi sudah kita pelajari itu seperti apa? Monggo kita baca bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Di situ di kolom yang pertama adalah stimulus respon. Selama ini kita selalu bilang kepada diri kita sendiri, bahkan pada anak-anak, kebutuhan kita semuanya sama. Kamu duduk di situ semuanya sama loh, sama-sama belajar. Pernah tidak mengatakan itu? Pernah. Apakah sampai sekarang kita semua juga masih berpikir bahwa kebutuhan kita semuanya sama? Di kelas, sama. Kita masih berpikir itu bahwa anak-anak butuh belajar bahasa Inggris. Anak-anak sama-sama butuh belajar bisa ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena dunia semakin ini komunikasinya harus berbahasa Inggris, internet pakai bahasa Inggris, gadget pakai bahasa Inggris, begitu. Ya, kebutuhan kita sama. Nyatanya di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Mas Jumar misalkan dia juga butuh bahasa Inggris. Dia sama sekali gak butuh bahasa Inggris kayaknya. Dia butuh belajar seni. Karena minatnya di kesenian. Murid kita yang 32 orang itu juga pasti punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang butuh diperhatikan, ada yang butuh disayang, ada yang butuh dilem, ada yang butuh dimarahi. Ini yang kita rubah dari stimulus ini, dari ini yang kita sekarang posisi, kita harus mencoba pelan-pelan merubahnya ke sini. Yang kedua, semua melihat hal yang sama. Kita semuanya sampai saat ini, bahkan saya sampai saat ini masih juga mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu penting. Dan semua anak yang duduk di depan saya juga melihat hal yang sama, bahwa belajar bahasa Inggris itu penting. Ternyata kan tidak. Anak-anak sebenarnya berbeda. Ada yang melihat saya, gurunya, kita semua masuk ke kelas, ada yang pengen melihat senyumnya, pengen melihat yang tak tunggu-tunggu datang, apanya, ibu itu loh cantik, mesti cantik kalau datang ke kelas. Mau ketemu PKN, kenapa? Ber-PKN Suabat. Maka mereka lihat beda kan. Belajar bahasa Inggris juga begitu. Yang dilihat, oh kak, saya tidak butuh bacanya, saya butuh berbicaranya. Yang satunya butuh bisa mendengar musiknya dan sebagainya. Berbeda. Yang mereka lihat berbeda. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Itu kita, saya sampai saat ini. Ayo kita rubah menjadi memahami pandangan orang lain. Kita semua harus mencoba untuk memahami 32 pandangan di satu kelas kita. Keren ya kita? Itu masih satu kelas. Pak Basari berapa kelas Pak Basari? 11. Kan 32. Bu Tias berapa kelas? 20 kelas. Masya Allah. Keren ya kita ya? Kita diminta untuk ini memahami pandangan 32 orang 20 kelas. Berapa itu? 600 orang. Belum lagi nanti datang ke ruang guru, teman-teman guru 67 orang. Kalau kita itu kita harus bisa. Mau tidak mau kita harus ini. Sehingga kita tidak kecewa ketika pandangan kita berbeda. Makanya kita harus mencoba untuk memahami. Oh, memahami pandangannya Nur Zama itu seperti apa? Oh, buat sampai ke lek nyarang dunia iki ngono kuwi lho gue. Harus dipahami. Ini yang kedua, yang ketiga, 4 perilaku buruk sama dengan kesalahan. Yang tadi saya bilang, ketika anak kita tidur di kelas, kita bilang salah. Kenapa? Karena kita tidak boleh tidur. Lanjutlah. Ternyata kan tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia tidur? Mungkin karena sakit tapi tidak berani ingat. Mungkin karena malas, karena tidak tertarik dengan pelajaran. Iya kan? Mungkin karena habis putus cinta. Anak-anak kita kan sudah mulai pacaran loh Bapak Ibu. Iya, pelajaran. Tiba-tiba galau. Kenapa ya galau? Habis putus loh. Gitu teman-teman. Apa putus loh galau? Tapi ya begitu
kelas? Ayo dong, anak pintar, maju ke depan. Nanti teman-teman ya biar paham. Nanti kita belajar sama-sama. Kita bujuk. Kak ketemu. Aku juga. Pernah gak sih begitu? Oh my God. Itu kita masih di sini. Memaksakan gagal bujuk. Di teknik kontrol, kita diminta untuk berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Berarti harus dirubah. Ya wes, ada mau maju, maunya apa? Membaca saja di sini, ya wes mau coba. Atau kamu punya pilihan lain, wes kalau nggak mau maju, kamu tak tahu siapa wes untuk membacakan jawab. Berkolaborasi untuk menciptakan pilihan baru. Ini teori kontrol. Sudah kita lakukan ya. Cuma kita tidak tahu bahwa ternyata itu ilmunya namanya teori kontrol. Keren ceritanya. Terakhir, model berpikir menang kalah. Dalam sebuah ujian, ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya kurang bagus. Ya, lomba, ada yang juara satu, ada yang tidak menang. Itu pola berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol harus menang-menang. Kita tidak ada kalah, itu tidak ada. Jadi ketika misalkan kita lomba nyanyi, ya kan? Lomba nyanyi saya juara 1, Bu Yuni juara 2, Bu Enda nggak juara misalkan. Harus menang. Loh, lain kok iso? Wong memang tidak jadi juara kok dibilang menang. Lah memang kan Mbak Enda tidak ada pada posisi penyanyi. Bu Enda mungkin di menulisnya, saya di menulisnya kalah. Nah, itu. Makanya kita tidak boleh berpikir menang kalah, kita harus berpikir menang. Semua yang menang. Anak-anak kita semuanya menang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Hah? Pas? Terima kasih. Saya kecepatan betul deh? Betul. Jelas ya? Jelas. Kalau tidak jelas, bisa disampaikan. Oh, ini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kalau kita ingin membuat perubahan yang sedikit-sedikit dan perlahan, yang dirubah adalah perilaku sikap kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang tadi saya bilang bahwa kita harus mulai berubah paradigma kita, pola pikir kita. Kalau kita ingin merubah cara utama kita dalam belajar. Tapi kalau kita hanya ingin berubah kemajuan sedikit-sedikit, gitu ya, sikapnya dirubah, hanya sikapnya saja, bukan perubahan pola pikir. Tapi saya kira Bapak Ibu yang duduk di sini, yang pasti ini perubahan yang besar ya, bukan ini sedikit-sedikit kan ya? Iya. Oke, berarti saya anggap kita sepakat untuk mulai sekarang mencoba untuk merubah paradigma kita. Siap, Bapak Ibu? Siap. Oh, kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Tidak asing ya dengan istilah ini. Motivasi itu apa, Bapak Ibu? Hal yang didapat ketika mendapatkan prestasi. Oh, hal yang didapat atau dorongan dorongan yang didapat untuk melakukan sesuatu begitu, besar tidak? Iya. Ada yang lain? Daya ketertarikan. Kita punya ketertarikan untuk melakukan sesuatu khusus ini. Oh, begitu. Good. Ada yang lain? Kata Bu Enda, motivasi itu rangsangan. Rangsangan itu bisa tumbuh dari dalam diri maupun dirasakan oleh orang lain. Begitu ya? Nah, selanjutnya
dilakukan karena melakukan kesalahan. Contohnya, anak yang terlambat kemudian diberi hukuman. Oke, misalkan begini, anaknya terlambat disuruh ngepel lantai, itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu tidak sesuai kalau disuruh ngepel lantai. Jadi misalkan saya menyuruh menyebutkan aktivitas di kelas dalam bahasa Inggris, misalnya pada pelajaran saya, itu tidak merupakan suatu hukuman saya. Oh begitu. Jadi yang dibilang hukuman itu ketika tindakan kita berikan atas kesalahan anak tidak cocok. Nanti kalau terlambat ya jangan disuruh ngepel, mungkin disuruh membaca materi kita, gitu ya. Atau disuruh kalau agama biasanya disuruh baca surat-surat juga begitu ya. Nah, itu baru konsekuensi. Kalau tidak itu namanya hukuman. Bagus, terima kasih Bu. Kita ke penghargaan. Apa penghargaannya? Reward. Penghargaan itu reward atau pemberian nilai. Sesuatu yang diberikan karena dia berprestasi, melakukan prestasi. Juara satu itu prestasi ya? Prestasi. Ya, makanya dia dapat piala sebagai penghargaan ya. Iya. Begitu. Itu namanya penghargaan. Ya, kita lihat ya sebenarnya seperti apa sih ini teori ini? Karena ternyata masing-masing itu memiliki sesuatu yang berbeda. Motivasi yang pertama tadi rangsangan, kata Bu Indah. Rangsangan atau daya ketertarikan itu yang pertama dikarenakan menghindari keteguhan. Anak rajin di kelas kita agar tidak ditegur. Itu motivasi. Ya? Kita tanggal 28 sudah harus siap. Kalau tidak siap tanggal 28 akan ditegur. Itu juga menjadi motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan perhatian. Anak-anak datang ke kelas kita, dia manut, dia kemudian aktif. Bisa jadi motivasinya dari salam gurunya. Dia dapat nilai dari gurunya. Ya guys, kita datang tidak terlambat. Kemudian seperti saya rapi, begitu ya ditempel di sini, biar dapat perhatian dari Pak Basori itu. Dia dapat perhatian dari ibu kepala sekolah dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu motivasi. Tetapi yang paling penting adalah yang ketiga. Kita melakukan semuanya hal baik yang kita lakukan itu berdasarkan pada menghargai diri sendiri berdasarkan nilai yang dipercaya. Saya berpakaian lengkap memakai atribut lengkap bukan untuk dibilang Bu Erma guru sama rajin, rapi, disiplin, bukan. Karena saya menghargai diri saya untuk menjadi ASN itu sulit minta ampun dulu. Iya. Saya akan menghargai diri saya karena ketercapaian itu saya memakai atribut ASN ini saya pakai. Karena saya harus menghargai diri saya itu. Saya ASN. Itu saya. Kalau yang lainnya banyak. Saya harus berperilaku sebagai guru bukan karena guru yang baik, bukan karena dinilai BRK, tapi karena tugas saya adalah sebagai guru. Saya menghargai diri saya sendiri sebagai guru. Ya harus jadi guru yang hebat. Motivasi terakhir ini yang harus kita tanamkan ke anak. Bagaimana mereka melakukan tindakan yang baik karena mereka paham itu menghargai dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan perhatian maupun mendapat teguran. Dan itu sulit sampai sekarang. Bahkan saya jujur terkadang masih ada beberapa pikiran saya tak begini biar saya kan sebenarnya saya kira sudah enggak ya, karena sudah profesional semua. Saya kira juga itu saya mau langsungkan. Ini kita ke hukuman. Pasti hukuman itu yang tadi kita bahas, yaitu ketika kita membuat seseorang melakukan kesalahan kemudian kita melakukan tindakan
tidak pasti. Contohnya begini, kita lihat di luar situ ada anak-anak olahraga, oke? Ada anak yang datang ketika pembelajaran olahraga dan terlambat. Guru olahraganya bilang, kamu berdiri di pojokan sampai jam pelajaran saya berakhir karena terlambat datang. Itu yang disebut hukuman. Itu yang salah. Walaupun anaknya terlambat, beri dia tindakan sesuai konsekuensinya saja. Karena olahraga disuruh lari lah untuk pemanasan, stretching dan sebagainya. Ya, itu. Kalau bahasa Inggris misalkan anak-anak tidak membawa buku bahasa Inggris, salah kan? Menurut saya. Kalau saya beri hukuman, maka saya akan minta dia untuk ngepel lantai. Saya akan minta dia untuk membersihkan WC. Itu hukuman. Tidak cocok bahasa Inggris dengan begitu. Tapi karena dia tidak membawa buku, saya bilang nanti jangan pulang dulu, jangan keluar istirahat dulu. Kamu wajib menulis, menyalin buku dari temanmu ke buku. Nanti di rumah ditulis ulang. Itu namanya konsekuensi. Dua-duanya juga tidak bagus karena ternyata ini juga tidak meminta mereka untuk mampu menghargai dirinya sendiri. Kita tawarkan kepada mereka bagaimana apa yang bisa kamu lakukan karena kamu tidak bawa buku. Biar mereka pikir sendiri, biar mereka menemukan sendiri bagaimana cara mereka menghargai dirinya sendiri. Kalau penghargaan ini, penghargaan tadi pintar di dalam juara dapat hadiah, kalau enggak dia patah hati dan sebagainya. Itu efek buruk dari penghargaan. Itu yang dibilang dihukum penghargaan. Dihukum penghargaan. Maka ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak itu juga bisa memiliki efek hukuman yang seharusnya tidak kita berikan kepada anak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Fatal sekali. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ketika kita mencoba memberi penghargaan kepada anak-anak, iming-iming kepada anak, karena kita kan memotivasi mereka ya, merangsang mereka untuk melakukan tindakan baik. Ternyata, menurut teori ini, kita sedang memposisikan mereka pada posisi yang tidak baik. Kita sedang memposisikan mereka pada posisi yang lemah. Lah kata iming-imingi, dia gak bekerja. Ngeri. Tuman. Kata Medan tuman. Lah kata iming-imingi penghargaan, dia gak akan belajar. Ini salah. Sesuai teori ini, kita sebaiknya tidak melakukan ini. Terus melakukan apa? Ya tadi itu, kita mulai dari disiplin lagi, disiplin positif kita tadi. Bagaimana kita mampu menghargai diri kita sendiri. Kita lanjut. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Terima kasih. Kita lanjut. Ini kita lihat, kita belajar dari ini. Tadi yang saya bilang bahwa hukuman penghargaan itu bisa jadi hanya masuk kepada identitas gagal. Apa sih identitas gagal itu? Sini Bapak Ibu. Identitas gagal itu, hukuman itu melahirkan ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita menghukum anak-anak, anak-anak tersakiti tidak? Mereka terluka. Tidak nyaman. Anak-anak nyaman tidak ketika kemudian setelah dihukum, anak-anak melahirkan nyaman tidak? Tidak. Menjalani jam-jam selanjutnya dia nyaman tidak? Anak-anak menjadi korban. Murid atau anak tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Yang dulunya pasif semakin pasif, yang dulunya agresif semakin agresif. Efek dari hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini masalah besar. Ketika kita berpikir bahwa dengan hukuman anak-anak akan takut dan akan patuh, masalah besar. Akan jalan ke peraturan itu? Iya, peraturan itu jalan. Tetapi anak belum memiliki identitas yang gagal. Dia hanya akan menjadi anak yang manut ketika
guru B luar biasa gak baik. Ini adalah efek dari hukuman itu. Dia memiliki identitas gagal. Dia hanya akan berperilaku baik ketika dengan guru A saja karena takut. Gak takut dengan guru A karena kalau dengan guru A dihukum. Gitu. Itu yang dibilang dengan identitas gagal. Berlaku hanya pada saat institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ketika di sekolah begitu, di luar sekolah luar biasa. Atau bisa jadi di rumah baik, pernah gak ini? Jadi di rumah baik, orang tuanya kita undang nih ke sekolah nih. Kemudian ditanya, gimana bapak ibu di rumah? Baik bu. Pernah ya? Madu, sholat terus. Di rumah, ternyata di sekolah petagibah, merusak fasilitas sekolah dan sebagainya. Itu kenapa? Karena itu. Karena di rumah mungkin orang tuanya menerapkan sistem hukum. Efeknya buruk sekali. Kita berubah dari identitas gagal kita menuju ke identitas sukses. Ada konsekuensi yang saya bilang tadi, dan yang kedua adalah restitusi. Poin kita nanti di poin yang ketiga. Kita akan cepat di sini. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi misalkan saya lupa bawa handphone, konsekuensinya ya kamu tidak akan bisa menghubungi siapapun. Itu konsekuensi. Lupa bawa handphone, hukumannya beli handphone baru, hukuman. ATM kebobolan. Tidak nyaman, sama konsekuensi juga tetap tidak nyaman, tapi hanya rasanya kayak gitu. Tidak sampai jauh hati gitu. Murid dibuat tidak nyaman sama penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Konsekuensi itu membutuhkan kita memonitor terus, kemudian membantu penerapan peraturan bermasyarakat. Itu konsekuensi. Tapi kita lihat pada kolom ketiga, kolom restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Beda sekali. Ini anak dilibatkan untuk membuat pilihan sendiri, bukan dihukum atau bukan diberi konsekuensi. Biar mereka berpikir sendiri atas apa yang mereka lakukan. Itu restitusi. Menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Ketika si A melakukan kesalahan A dan dia mencoba untuk memahami, kemudian membuat pilihannya sendiri, ini secara permanen dia akan tahu bahwa kegiatan buruk yang sudah dia lakukan tadi tidak boleh diulang lagi. Pemahaman itu secara permanen. Beda ketika kita hanya memberikan dia rasa tidak nyaman. Gimana? Korban mendapatkan ganti. Sudah bukan lagi korban. Dia menjadi pribadi sendiri. Murid anak mendapatkan penguatan. Anak-anak jadi mendapatkan penguatan bahwa kesalahan yang kamu buat itu tadi tidak boleh dilakukan lagi. Efeknya seperti ini, dia akan memahami. Masalah terpecahkan dengan restitusi. Kalau hanya dengan konsekuensi dan hukuman, bisa jadi dia akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Ya kan? Ya kan? Pernah kan kita mengalami itu? Kesalahan yang sama lah, kamu lagi, itu lagi masalahnya kalau Ibu Endang di kesiswaan di depan sana. Pancet nih, awakmu nih, kesalahanmu kok gagal dasi nih. Diulang lagi kesalahan itu, diulang karena dia tidak paham. Karena dia hanya mendapatkan konsekuensi dan hukuman. Dia tidak memahami bahwa yang dia lakukan itu sudah melanggar dan hilang. Selanjutnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Efek ke depan. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Anak-anak kita biasakan dengan restitusi. Anak-anak kita biasakan untuk mampu memahami bahwa yang kamu lakukan itu tidak baik. Itu menciderai nilai kebajikan universal, menciderai kesepakatan sekolah, menciderai budaya yang ada di lingkungan kita. Miso berkata kasar itu menciderai kesepakatan sekolah, bahwa miso itu tidak baik, menyakiti orang lain. Ya, ini anak-anak harus paham, sehingga dia akan menjaga lidahnya untuk tidak miso lagi melalui proses restitusi. Identitas gagal dan identitas sukses. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Tidak ada? Pas. Karena memang gestok luar biasa. Kita ke sini.
Identitas gagal itu negatif, konsekuensi itu bersifat netral, restitusi bersifat positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kan. Itu negatif. Tidak akan ada baiknya kan. Anak-anak yang merasa takut, tertekan, tersakiti, dan lain sebagainya. Bukan sebuah pemahaman. Ayah, lakukan sajalah apa yang saya katakan. Apa nama kamu? Jangka pendek. Ketika orang lain belum begitu sudah beda lagi. Itu di posisi netral. Selanjutnya positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ketika Mas Umar, Mas Reza, atau anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Mereka akan berpikir, temenan, sampai rame itu temenan, sampai benar-benar pengen rame. Sampai melanggar peraturan itu benar-benar pengen melanggar peraturan. Atau sebenarnya kamu tidak ingin melanggar itu, tapi kamu belum terbiasa melakukan hal yang lain. Kita berada pada posisi yang positif. Kita belajar kembali ke sini. Ada mode pemaksaan, kemudian ada stimulus respon yang sudah kita pelajari tadi, dan yang terakhir adalah restitusi atau teori kontrol kita. Mendorong menyalahkan diri sendiri, mendorong untuk patuh, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol mendorong disiplin positif. Tujuan pertama kita tadi di disiplin positif. Anak-anak tidak hanya sekedar mengikuti kepatuhan tanpa paham makna. Kalau di teori kontrol, anak-anak disiplin positif, benar-benar sudah paham bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang baik. Konsep diri buruk itu ketika kita selalu menghukum anak-anak. Kalau di sini konsep diri baik, kalau di teori kontrol tidak hanya baik tetapi kuat. Kalau hanya baik, anak akan terrespon dengan responan yang lain, rangsangan yang lain, bisa jadi akan bergoyang lagi. Tetapi kalau kita sudah pada posisi di teori kontrol ini, konsep dirinya kuat. Dia benar-benar paham ingin menjadi apa, itu dia paham. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Pernah dengan melihat itu? Sering. Anak-anak berbohong itu untuk menyembunyikan kesalahan. Aku bahkan menyembunyikan kesalahan temannya. Ada nggak sih? Ada. Itu karena mereka takut dengan hukuman yang kita berikan. Kalau di sini yang selanjutnya adalah taat peraturan, belajar taat peraturan. Tetapi kalau di teori positif, belajar memecahkan masalah. Masalahnya A, bagaimana caranya diselesaikan. Tidak hanya sekedar patuh pada peraturan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, itu ada ada hukuman tadi. Kemudian kalau yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol. Ini yang harus kita tanam ke anak-anak itu di sini. Yang ini. Dampak pada murid marah, anak-anak bisa marah, bersalah, rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Pernah nggak kita lihat itu untuk anak-anak kita? Pernah. Iya. Di kelas jenengan, tiba-tiba anaknya mau menang, tiba-tiba anaknya sedih, tiba-tiba anaknya pasif, begitu. Itu karena efek ini. Kalau yang ini kehilangan hak, waktunya time out ya, kemudian terjeda dan penahanan. Jadi anak kita hanya menahan diri saja, tidak menyelesaikan. Saya pengen marah, tetap marah, tapi saya menahan diri untuk tidak marah. Hanya menahan diri saja, bukan marahnya masih ada nggak kalau menahan marah itu? Masih. Ketika anak-anak kita tanya kemudian wajahnya tidak menyenangkan, tetapi dia diam, itu anak-anak sedang menahan marah atau tidak? Sedang menahan marah. Masih marah tidak? Masih. Di dalam hatinya masih tidak nyaman karena dia masih. Murid tidak kehilangan waktu, tapi bersemangat untuk baik diri. Ini setelah kita melakukan teori ini ya. Tiba-tiba tidak diharapkan, sudah diketahui berupa undangan untuk mengadakan restitusi ini. Nanti langkah pertama kita yaitu untuk mengundang anak-anak yang seperti itu untuk kita lakukan pengadakan restitusi. Dibuat guru dan murid berdua kalau ini anaknya sendiri. Kalau nanti anak-anak itu sudah pada tahap mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, memahami kesalahannya, menghargai dirinya sendiri, anak-anak nanti kita sudah tidak akan ikut campur. Nanti mereka sendiri yang akan membuat nilai dalam dirinya. Mereka akan membuat dirinya sendiri seperti apa.
Itu di sini nanti efeknya. Menyakitkan guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau yang di stimulus respon, dia membantu guru, menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi yang terakhir, di titik kontrol, dia menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar itu. Keyakinan kelas, nilai apa yang kita yakini untuk belajar, seperti itu, membimbing dan melakukan restitusi. Ini nanti kaitannya dengan langkah restitusi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin mau tanya? Boleh bertanya? Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat dan maksudnya bukan hanya di kelas saja. Saya bisa merasakan hari ini ketika di rumah dengan menghadapi dua anak saya. Antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu sering saya menerapkan hukuman karena laki-laki yang pertama. Kalau di rumah itu sering saya terapkan hukuman. Akhirnya karena ini maksudnya saya sering dipanggil kepala sekolah juga wali kelas. Tidak apa-apa. Jadi memang untuk hukuman itu untuk anak yang kedua, cewek, kalau saya memarahi, memberikan hukuman karena saya hukuman pusing waktu, dia itu memberontak, aktif. Akhirnya saya tidak berani memberikan hukuman. Tapi karena dia itu sangat aktif, pemberani juga, dan saya kan takut kalau memberikan hukuman dia akan sudah melempar apapun hukuman. Tapi karena saya menekan hukuman, saya berikan kebebasan, saya berikan pilihan. Dia masih kecil tapi dia itu bisa memahami bahasa orang dewasa menurut saya. Akhirnya apa? Dia itu kalau diberi pilihan itu mampu untuk supaya lebih baik. Tapi contoh saja belajar ya. Belajar itu dia tidak mau diajari di rumah. Tidak mau, dia itu terus sekali berdiri. Akhirnya kalau privat ke sini. Setelah mencari guru privat yang ketiga, dia baru dulu. Berarti dia sudah bisa memilih ya pilihan. Tapi bagusnya ketika di RA karena dia itu pokoknya punya keinginan sendiri dan saya tidak menerapkan hukuman untuk anak saya yang kedua ini. Dia itu sering mendapatkan penghargaan di RA. Harus saya. Dia kalau menulis maju berani. Dia begini berani. Padahal di rumah, masya Allah. Di kelas itu dia luar biasa. Ya, teman-temannya luar biasa sekali. Itu pertanyaan ini. Dia mendapatkan piala juga pertandingan kemarin. Masya Allah. Ternyata saya itu telah memberikan sesuatu yang salah untuk anak saya. Yang pertama, karena sering saya menerapkan hukuman. Tapi karena saya bisa menekan hukuman untuk anak saya yang kedua, ternyata di kelas dia prestasi bunga. Luar biasa sekali ya. Masalah itu yang dikatakan kita nanti di kelas semangatnya pengalamannya Bu Binti ini bisa menjadi kita menambah pengalaman kita. Betul, stop deh hukuman itu kita harus stop, benar-benar harus stop. Tidak ada bagusnya sama sekali ya Bu Binti. Adanya ini harus dengan keluarkan ke seluruh guru. Ya ini sangat bermanfaat. Benar, sangat bermanfaat. Terima kasih. Nanti kita saling share ya. Nanti Bu Binti kembali ke MGP PAI bisa sharing ini. Bu Endang, Bu Yuni, dan Bu Al bisa kembali ke bahasa Inggris. Nanti sharing ini Bu Tias di bahasa Jawa bisa sharing ini. Di kita ada Bu Samsida, TKN ada Pak Basri, seni budaya ada Bu Susi, dari PS ada Pak Rendal. Nanti bisa sharing lah ini. Stop lah, kita stop. Hukuman stop. Kata Bu Binti gak ada APN, benar. Terima kasih Bu Binti, luar biasa sekali. Dan ya, berarti kita bisa lanjut ya. Iya. Ini sekarang kita lanjut ke sini. Yang tadi disampaikan oleh Bu Binti, pengalaman Bu Binti dari anak pertama dan anak kedua. Bu Binti itu sebenarnya sudah melakukan ini, namanya restitusi Bu Binti. Apa toh restitusi itu? Sebuah metode untuk mencapai disiplin positif. Yang dilakukan oleh Bu Binti tadi, coba menahan diri, bersabar menghadapi anak kedua, kemudian mencoba menekan segala bentuk hukuman, ditekan sementara belajarnya. Itu sudah melakukan ini, restitusi untuk mencapai disiplin. Jadi anak yang kedua tadi sudah menemukan disiplin positifnya. Dia sudah mampu menguatkan
dirinya sendiri. Saya punya pilihan, saya mau ini, saya tidak mau ini. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Yang kedua, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya dan bersiap kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Anak yang kedua yang cewek tadi, dia sudah mencoba mengolah diri, kemudian untuk siap kembali ke rumah dengan karakter dia yang lebih kuat. Jadi tidak lagi karakter yang hanya sekedar baik, tetapi dia baiknya kuat. Dia mampu menentukan pilihan sendiri, mampu mengikuti apa yang dia mau. Itu salah satu restitusi. Itu dari Bosan yang bilang. Kemudian kalau Charles Bosan bilang proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi tidak perlu kita memberikan itu kita stop untuk memberikan apapun ke anak-anak. Bentuk hukuman, konsekuensi, nasihat kita stop deh. Kita buat mereka untuk mampu menemukan, mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Membantu mereka untuk menemukan orang seperti apa yang mereka inginkan. Karena anak yang kedua Bu Binti yang tadi sudah menemukan saya ingin jadi anak yang begini. Sudah ada. Anak-anak kita 32 anak satu kelas itu juga harus bisa, mereka mampu menemukan dirinya. Saya mau jadi apa? Saya pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi princess yang lembut, cantik, manis, positif, vibes gitu. Oh, saya mau jadi ini, saya mau jadi pemimpin. Saya mau menjadi orang yang moderat, saya mau jadi prestasi, saya mau jadi musikus, dan sebagainya. Itu adalah hasil dari restitusi. Tujuan terakhirnya seperti itu. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Bu Binti tadi belajar dari kesalahan. Anak pertama tak kasih hukuman, anaknya luar biasa, saya malah pusing. Saya belajar dari situ, saya buat anak yang kedua tidak seperti itu. Hasilnya ternyata luar biasa. Kita juga harus memberikan pengalaman ini pada anak-anak melalui proses restitusi. Selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Tadi ya, hubungan Bu Binti dengan anak yang pertama kira-kira sampai sekarang masih membaik atau dia masih ketakutan? Ini mulai berubah. Sudah mulai keren. Sudah keren ya. Restitusi memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah lagi marah gitu. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti tadi, kita beri tawaran, kita beri pilihan pada anak-anak, bukan memaksa harus A, harus ngaji. Lalu dia tidak mau ngaji, harus ngaji. Saya kan mau nonton SpongeBob, Bu. Nah ya dek, ngaji dulu. Kita masa berangkat ngaji dia tapi dengan nangis. Maksimal kan ngajinya? Enggak. Tapi kita beri pilihan, dek, ngaji dulu, nanti SpongeBob-nya setelah ngaji. Atau SpongeBob 5 menit ya, setelah ngaji. Biar mereka milih. Sehingga kita beri tawaran, menawarkan. Restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Anak-anak yang sedang dalam posisi caper cari perhatian kita itu, kita melakukan restitusi mereka untuk bisa menuntun dalam dirinya sendiri. Saya sebenarnya seperti apa sih? Menemukan kebutuhan yang mendasari tindakan. Kalau anak caper, pasti ada yang kurang. Berarti mungkin di rumah tadi kurang begitu diperhatikan. Kalau orang Jawa dulu bilang sajane kurang. Iya. Pernah dengar gak sih? Anak-anak kita nakal, anak-anak kita mulai rewel itu, oh sajane kurang. Itu karena kebutuhan secara mendasar dia belum tercukupi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, sudah selesai. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena masih banyak ini. Kayaknya waktunya nanti kelas tidak cukup harus tujuan. Sama nggih? Kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Ini di awal. Kalau pertama kali kita masuk ke kelas, kita kan membuat kesepakatan tidak dengan anak-anak. Membuat? Ada yang tidak? Contohnya seperti ini. Kalau bahasa Inggris ini wajib bawa kamus. Itu kesepakatan kelas. Tidak boleh rame. Ya tidak boleh rame. Tidak boleh mengganggu temannya atau tidak boleh bersuara dan sebagainya. Itu kesepakatan kelas.
kelas. Prosedurnya seperti ini Bapak Ibu, mempersilakan warga ini ya. Kita tidak boleh kita sendiri yang bikin. Kalau membuat keyakinan kelas itu kita harus bercurah pendapat. Anak-anak pengen belajar model apa gitu. Biar mereka yang menentukan kelas kita itu bentuknya seperti apa biar anak-anak. Keyakinan seperti itu. Ini. Hilangkan penggunaan kata dilarang dan jangan. Kalau membuat kesepakatan kelas, sebaiknya kita tidak menggunakan kata dilarang. Dilarang rame, dilarang buang sampah sembarangan, jangan merokok, jangan tidur. Itu kita hilangkan. Kita ganti dengan yang positif saja. Tetap semangat di kelas. Yang jangan tidur diganti tetap semangat dan sebagainya. Tinjau kembali, kemudian yang ini, yang nomor 5, membuat kesepakatan kelasnya jangan banyak-banyak. 2 atau 3 saja sudah. Jangan banyak anak-anak bingung. Nggak bisa mengikuti semuanya. Peraturan kelas itu, jadi 1 atau 2 saja cukup. Jangan banyak-banyak, biar mudah diingat. Dan terakhir, ditempel di kertas atau di mana gitu, biar mudah untuk dibaca. Itu keyakinan kelas. Nanti yang belum sempat buat keyakinan kelas bisa kita mulai dari sini. Kenapa? Karena dari keyakinan kelas ini nanti kita akan mencoba mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka mampu meyakini nilai kebajikan yang mereka inginkan. Nilai kebajikan tidak rame itu nilai kebajikan yang apa? Fokus, gitu? Tidak tidur itu nilai kebajikannya apa? Menghargai orang lain dan lain sebagainya seperti itu. Yang kita fokuskan adalah nilai kebajikannya, bukan peraturan ini. Ada pertanyaan? Tidak ya? Ini kita ke yang ini. Ini katanya dengan nilai kebajikan universal yang akan kita bahas. Kebutuhan mendasar kita itu apa? Apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita. Sandang, baju, pangan, oh cinta kasih sayang itu masuk dalam kategori kebutuhan dasar. Saya kalau saya ya butuh, saya butuh dicintai. Kalau saya nggak dicintai saya akan stres. Ya nggak sih? Iya, betul. Sandang, pangan, papan, tempat untuk tinggal itu kebutuhan dasar kita kan? Tuh, ada apa saja? Ternyata ada 5. Menurut ini ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama tadi betul bersifat fisiologis, bersifat ada, jelas terlihat. Rumah, sandang, pangan, dan kebutuhan biologis lainnya. Pipis, melihat, mendengar itu kebutuhan fisiologis kita. Itu harus tercapai, harus terpenuhi. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, ini sudah kita bahas berulang kali dalam kehidupan kita, karena kita juga sudah punya pasangan, semuanya berpasangan di sini. Jadi pasti punya ini rasa sayang, kasih sayang itu terus ngotot kita. Tapi yang rasa diterima kita kadang ada miss di situ. Anak-anak kita yang 32 anak itu satu kelas. Kalau rupiah dikalikan 20, itu kalau bahasa dikalikan 11, itu mereka butuh untuk diterima. Indikasinya kita yang harus menerima mereka dengan segala yang mereka miliki, segala kekurangan mereka. Kita bagaimana caranya? Bagaimana mereka bahwa mereka diterima? Ya ketika kita tersenyumnya sama, menyapanya sama, memberi kesempatan belajarnya sama. Pernah dengar gak sih kata-kata dicek? Pernah. Saya tuh dulu pernah. Jadi saya tuh dulu diceng dengan guru matematika saya tuh juga pernah. Diceng itu sama saya diceng. Karena perlakuan ibu guru saya saat itu tidak sama. Ya karena saya memang nggak bisa. Ternyata otak saya tidak disetting sama Allah untuk pintar matematika gitu. Jadi terjadi masalah. Saya merasa tidak diterima. Saya merasa diabaikan gitu. Dengan perlakuan kita terkadang di kelas itu juga sadar atau tidak sadar kita pernah melakukan bahwa kita tidak menerima anak kita dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya, dan itu menjadikan kosong kata Bu Endah. Anak menjadi kosong. Selanjutnya merasa anak-anak merasa kotor karena kita tidak menghiraukannya. Akhirnya mereka cari perhatian. Itu karena dia merasa tidak diterima oleh kita.
Dia merasa tidak dicintai oleh kita, gitu. Selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Apalagi anak SMP yang secara psikologis malang kada itu tadi, ya gak jelas dia berada di posisi dia butuh kesenangan, fun, belajar dengan cara yang senang, fun, tanpa ada tekanan, tanpa ini. Kesenangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Bebas, kebebasan. Kita butuh kebebasan. Anak-anak butuh kebebasan. Jangan dipaksa terus, jangan dikasih pekerjaan terus, jangan disuruh-suruh terus, jangan dilihat terus, jangan diapa-apain. Kita butuh ruang untuk kebebasan. Anak-anak kita juga butuh kebebasan. Terakhir, penguasaan. Anak-anak kita juga butuh untuk menjadi penguasa. Pernah gak sih lihat anak-anak kita itu berpola kemudian menguasai temannya? Pernah lihat? Atau mungkin bikin anak yang pertama terlihat menguasai adiknya? Pernah gak itu terlihat? Iya. Itu karena memang dia butuh. Kebutuhan dasar dia adalah menguasai sesuatu. Ini boneka tuh jangan kau pegang. Nggak boleh dipegang. Itu dia penguasaan terhadap sesuatu. Dia butuh memang. Dan anak-anak di kelas kita itu juga butuh menguasai dirinya sendiri dan mungkin menguasai kelas. Akhirnya gitu. Dan dia ingin menunjukkan pada diri saya penguasa kelas ini, Bu, bukan ibu. Kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita melakukan sedikit yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, berarti mereka sedang dalam posisi kurang. Salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak tercukupi. Dan kita wajib mencukupinya. Loh, kita loh yang iya, kita. Bapak ibu gurunya di sekolah yang wajib mencukupi kebutuhan dasar itu. Sehingga di sekolah anak-anak kalau sudah tercukupi mau apa dia? Berkembang kan? Bahagia. Tidak menjadi anak yang ya Allah begitu loh. Oh ya Allah mesti gitu. Sama di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya ini restitusi posisi kontrol guru. Di sini juga ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Saya dulu. Masa lalu saya yang kelam, Bu Endang. Tahu betul masa lalu saya yang seperti apa dulu. Saya adalah penghukum. Apa itu penghukum? Yang menghukum, saya berdiri di pintu gerbang, anak tidak anu popok, terus menghukum. Itu saya dulu Bapak Ibu, masa lalu saya yang kelam, yang ini saya tinggalkan. Sekarang berganti, Bu Endang harus seterang untuk memahami ini agar tidak menjadi penghukum. Kita harus berhenti menjadi penghukum, harus selesai, jangan jadi penghukum. Karena yang tadi disampaikan tidak pernah ada baiknya. Ini posisi paling buruk yang dimiliki oleh seorang guru. Posisi paling buruk yang harus dihilangkan sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Siapa yang pernah begini? Ayo tangan, ya Allah gak kesana tak. Mamzam ini mau loh, segala materi minum nanti sampai tengok ini gak kesana tak. Pernah begitu gak? Masa sih? Tidak pernah betul begitu. Alhamdulillah kamu tidak pernah. Luar biasa. Dengan seperti itu menunjukkan kelemahan kita. Tapi itu ternyata adalah alat kontrol. Alat kontrol kita ketika anak-anak merasa bersalah pada kita, dia akan mengikuti yang kita inginkan. Tuh ya musak nih, ya musak nih, Yesus memang pernah gak sih? Pernah. Saya juga pernah banget. Ternyata itu adalah posisi kontrol yang lemah yang kedua. Yang ini juga harus mulai kita hilangkan. Saya maksudnya, saya harus mulai hilangkan. Pada pernah? Wah, keren. Oh ya, oh gitu. Karena dia bersalah, jadi tidak perlu dibuat bersalah gitu. Teman, nah ini tadi Bu Titi bilang, sekarang saya sudah friend dulu dengan anak-anak saya sudah friend. Ini posisi
posisinya sudah pada posisi sebagai temannya anak-anak. Kalau teman itu kan ya bisa jadi ada konflik, bisa jadi tidak ada konflik, kita bisa mengontrol dengan mudah, kita bisa dikontrol juga dengan mudah. Itu ketika kita berada posisi pada teman. Posisi ketiga, yang keempat yaitu pemantau. Kayaknya ini masih sering kita lakukan. Mulai teman itu kayak sudah harus kita mulai kembangkan juga ya. Jadi pemantau itu yang seperti apa? Pemantau itu menerapkan konsekuensi tadi. Misalkan saya bilang, ayo keyakinan kelas kemarin kita apa? Tidak boleh ramai untuk menghargai. Kalau kamu tidak menghargai berarti ungkapan-ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang dilakukan seorang penonton dalam posisi pemantau. Kita memonitor, memonitor tingkah laku anak-anak dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah kita sepakati. Itu apa tidak bagus? Boleh kita lakukan. Tapi yang paling penting yang harus kita lakukan adalah posisi kontrol terakhir. Sebagai manajer, kita harus sebagai manajer. Yang dilakukan Bu Binti tadi adalah posisi manajer, memberi pilihan, memberi bantuan, menawarkan bantuan. Wes, lah begitu, sampai maunya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Gitu. Kalau kamu tidak bisa menulis dengan baik, kalau kamu tidak bisa diam di kelas, saya bisa bantu kamu apa? Kita menawarkan bantuan. Kita menawarkan solusi. Guys, kalau gitu, kamu maunya apa? Ayo kita bicara baik-baik, kita cari solusi. Ini adalah posisi kontrol terkuat yang harus kita kuatkan dalam diri kita menjadi seorang manajer. Ada pertanyaan? Intinya pokoknya aku tidak boleh jadi penghukum. Stop jadi penghukum, stop. Dan aduh, jangan membuat anak menjadi memiliki rasa bersalah, karena nanti ketika dia merasa insecure, dia akan insecure, dia tidak akan jadi pede, dia akan merasa rendah diri. Itu tidak baik. Segitiga restitusi. Ini langkah yang harus kita lakukan ketika anak kita melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang terakhir adalah yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama kali adalah menstabilkan identitas. Kalau anak kita melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan dulu. Kita tidak boleh bilang anak itu salah. Jadi kita harus menstabilkan dulu. Oh, tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Saya dulu juga gitu. Saya kalau di sekolah, kalau pas pernah juga rame, itu anak-anak jadi tahu, tidak apa-apa. Berarti saya memang manusia dan manusia itu melakukan kesalahan. Tetapi kita lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Apa sih tadi masalah kamu apa? Kesalahan kamu apa katanya? Dia akan memvalidasi itu. Saya tadi rame di kelas. Konsekuensinya rame di kelas apa? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar dan sebagainya. Dia akan tahu, oh ternyata saya melakukan kesalahan di titik A. Bukan di semua yang dibilang guru saya tadi, tapi saya hanya melakukan kesalahan di titik A. Satu titik. Ini validasi tindakan kesalahan itu di situ. Dia menemukan dirinya di situ. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ayo, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu A, titik ini, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Dia akan berpikir, kalau saya salah ini, saya apa? Dia pasti akan menyebutkan beberapa solusi, tidak akan melakukan lagi ini, tapi digiring kepada sampai yakin gak sih dengan nilai kebajikan yang di situ? Bahwa melakukan kesalahan itu kamu sudah menciderai nilai kebajikan yang mana? Tidak menghormati orang, tidak menghargai orang. Itu fatal atau tidak? Anak-anak dia berpikir bahwa ternyata poinnya bukan di kesalahan itu, tetapi poinnya bahwa dia sedang tidak menghargai orang lain. Gitu. Dikembalikan, kalau kamu tidak dihargai berarti rasanya bagaimana? Dia paham. Disinilah 3 langkah ini disebut dengan segitiga restitusi. Yang ini ending akhirnya adalah membentuk atau menguatkan karakter anak yang kita bilang dalam tanda kurung tidak baik, tidak patuh dengan aturan-aturan. Kita menghilangkan segala bentuk hukuman, kita menyederhanakan konsekuensi, kita maju ke sini untuk mewujudkan anak-anak yang
bebas, anak-anak yang merdeka, yang bahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Waktu kita masih sudah selesai atau masih kurang banyak? Terlalu jauh lebih. Sudah 1 jam. Langsung ya, kita ke berbagi ini. Jangan. Ini terakhir. Kita akan coba saya berbagi pengalaman saya ketika saya melakukan restitusi. Selamat datang di channel Nurzamah Z. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif oleh Nurzamah, calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022 SMP Negeri 8 Kediri. Selamat menikmati. Scene ke-1, melakukan upaya segitiga restitusi dalam kasus mengacau di kelas dan tidak membawa buku. Yang keras. Kira-kira ini ada masalah apa? Celometan. Kira-kira Mas Desa celometan ini nggak apa-apa sebenarnya. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak apa-apa. Salah toh ya celometan. Karena ngerti ya. Tapi nggak apa-apa Mas Desa. Membuat kesalahan itu normal manusia. Maksud dulu waktu saya sama Desa juga gitu. Nah, ini sedang menstabilkan identitas. Pernah tak bawa buku juga kan istilahnya. Ya. Tidak apa-apa. Santai saja. Setiap kesalahan berarti ada jalan dulu. Kira-kira Mas Desa butuh bantuan dari Mas apa? Saya menawarkan bantuan. Maksudnya kelihatan di Mas Desa itu maksudnya? Mas Desa tadi bilang, pasti punya alasan toh? Saya menanyakan alasan. Saya sedang menanyakan keyakinan apa sih? dia. Mau cerita nggak alasan? Kurang kerjaan. Terus kalau mau dapat nggak baca? Kalau mau nggak baca, ngapain? Main HP. Nggak diawasi sama saya. Cuma saya tahu ya, kalau itu lakukan kesalahan, validasi kesalahan kita kalau Mas Desa ya. Mas Desa di posisinya teman-teman Mas Desa itu kira-kira Mas Desa terhantu gitu. Karena apa tadi ya? Memberikan Menanyakan keyakinannya Elza. kalau itu Mas Desa sadar ya kalau yang dilakukan Mas Desa tadi itu salah. Kami tidak tahu itu salah, Mas Desa paham. Kalau itu Desa ingat ya, kemarin kita punya kesepakatan toh di kelas. Salah satunya apa? Saling menghormati keyakinan di kelas kami. Mas Desa yakin tidak kesepakatan itu baik buat Mas Desa? Kalau Mas Desa yakin itu baik buat Mas Desa, berarti Mas Desa ke depan maunya baik seperti apa? Saling hormati itu cukup atau ada yang lainnya? Saya menghormati. Saya kita hari-hari sudah menjadi anak yang benar ya. Rajin. Kita jadi rajin. Dia menemukan solusinya. Dia ingin jadi anak yang rajin. Berarti Mas Desa sadar dia bahagia. Sudah ya seperti yang dia. Mas Desa mau jadi ketua besar. Ini posisi saya sebagai teman. Bisa lebih berbagi dan belajar nanti sama Mas saya bareng ya. Oke, boleh kita di kelas. Terima kasih yang sudah ya.
Tapi kedua. lagi ya Bapak Ibu, kita langsung ke tanggapannya Mas Reza saja. Bisa gak ya ini? Uang janji ini terakhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza dan F. Untuk perasaan kemarin, dan diajak ngobrol muda, saya ada sedikit membantu dan ada malunya. Ada malunya. Membantu tapi ada Ya. malunya. Kita ngobrol kemarin itu sangat membantu karena itu dapat juga kita saya menjadi lebih baik, tidak kilometer dan sering mengganggu kata saya. Itu yang ketiga yang kemarin saya dan didapatkan tentang ngobrol kemarin yaitu saling menghormati dan jangan membuat lainnya emosi. Ya dari saya juga mohon kalau ada salah. Iya. Yang ngajar di 9F pasti tahu ada mulai perubahan lah ya. Tadi Mas Eza juga menyatakan setelah melalui proses restitusi itu dia menemukan bahwa dia akan jadi lebih rajin, jadi lebih rapi, dan dia mencoba untuk menghormati. Keyakinan yang dia yakini adalah menghormati, saling menghormati. Dan di kelas sekarang juga sudah mulai tampak ya Mas Eza ya. Anaknya sudah berubah ya. Berubah banyak. Alhamdulillah. Seperti itu proses restitusi, hasil akhirnya seperti itu. Bu Binti juga sudah merasakan proses restitusi yang tidak disadari. Sekarang sudah disadari. Mari kita saling menguatkan diri kita, Bapak Ibu semua. Mari kita saling menguatkan diri kita untuk bisa mengawal anak-anak ini melalui proses restitusi kepada anak-anak kita. Memang kita harus meluangkan waktu dan kita harus banyak bersabar. Satu-satunya aksioma yang membuat saya benar-benar tertampar saat itu adalah sabar. Saya kurang bersabar. Saya harus banyak bersabar. Saya akan belajar bersabar dari anak-anak. Saya akan belajar bersabar dari panjenengan semua yang ada di sini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sudah berbagi. Mohon nanti ilmu yang sedikit ini kita saling sharing ke teman-teman. Semoga dengan ini mimpi kita tentang anak-anak kita yang hebat, yang luar biasa bisa terwujud. Allahumma